Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, saya Pak D. Pujianto kembali hadir di tengah-tengah ruang dengar saudara. Apa kabar saudara? Harapan saya saudara dalam keadaan yang sehat, diberkati Tuhan, dan dalam damai sejahtera dari Tuhan. Begitu doa kami dari studio untuk saudara, dan saya hadir kembali dalam acara Semangat Saja. Begitu saudara, selamat mendengarkan. Saudara pendengar, pada pertemuan ini yang akan kita bicarakan temanya adalah semua harus melakukan. Semua harus melakukan. Maaf, kita masih hidup di dunia, tidak bisa dong berlaku seperti itu. Demikian kata seorang muda yang merasa bahwa dengan hidup di dalam firman Tuhan menjadi penghambat bagi kebebasan sebagai anak muda. Firman Tuhan mengatakan, kamu adalah terang dunia. Bukan hanya ditujukan kepada orang yang sudah menjelang kematiannya, atau dikhususkan kepada golongan orang tertentu saja, tetapi firman Tuhan itu ditujukan kepada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimanapun orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, hidupnya harus memancarkan kehidupan Kristus. Apapun risikonya, tidak pandang bulu, ia harus hidup berdasarkan terang Kristus. Paulus menulis untuk orang Kristen, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. 2 Korintus 3 ayat 2. Orang Kristen Korintus harus memancarkan kasih Kristus. Seperti kita pada zaman sekarang, biarlah hidup kita menandakan bahwa kita hidup di dalam Kristus. Maksud daripada firman Tuhan, kami adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang, adalah kesungguhan orang-orang Kristen di Korintus sebagai surat Kristus yang dibuktikan melalui pelayanan mereka, dibuktikan dengan asal-usul adi kodrati mereka, dengan roh Allah yang hidup, yang ketika kesaksian batiniah mereka, loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Kita melihat apa yang tertulis dalam Yeremia pasal 24 ayat 7. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Lantas Yeremia 31:33, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikian firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka
dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dari perilaku, dari sikap, maka bisa dilihat kita sebagai Injil yang hidup. Di dalam kita menghadapi terpaan-terpaan kehidupan, sandaran kita tidak ada yang lain, yaitu Tuhan. Semangat saja saudara. Jika mengaku menjadi murid Kristus, seharusnya di dalam kehidupannya memancarkan kasih Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur bahwa hamba-Mu menyampaikan kebenaran. Apa yang hamba-Mu sampaikan dengan singkat ini kiranya memberkati saudara kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pendengar, saya undur diri dari ruang dengar saudara. Dan apabila saudara ingin menanggapi apa yang saya sampaikan, ada nomor ponsel saya yang bisa dihubungi, yaitu WA atau SMS. Nomor saya 0812 3369 3793, 0812 3369 3793. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan.